kata ya, tadi saya udah ulang-ulang katanya sebenarnya. Passionate yang pertama. Yang kedua, saya versatile ya. Yang ketiga, saya simpatetik ya. Sympathetic. Wow. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman yang di luar sana saat ini sedang menonton dalam keadaan apapun, di situasi apapun, dimanapun. Kembali lagi dengan program podcast dari M-Target, Stories Worth Telling, Bullseyes. Nah, saat ini dengan saya sendiri, Gita Natania dari M-Target, akan langsung ngobrol sama seorang product guy yang emang humble banget orangnya, terus habis itu mau banget belajar, terus habis itu ramah banget, dan pasti selanjutnya nih kita bakal ngobrolin hal-hal yang seru dan inspiratif. Kalau begitu kita persilahkan Kak Vier Hans, please introduce yourself. Halo semua ya, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Pertama thank you ya buat M-Target buat invitation-nya, buat undang saya ke program ini. Saya senang banget waktu dapat invitasinya, excited tentunya. Oke, thank you Mbak Gita untuk perkenalannya juga. Saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Pierre Hans. Saya seorang suami dan saat ini saya bekerja sebagai product owner di salah satu digital bank di Indonesia. Salam kenal ya semua. Wow, salam kenal Kak Vier. Seneng banget bisa sekarang ngobrol nih sama Kak Vier. Kak Vier, ini kita mulainya santai aja ya. Boleh nggak sih kita pengen kenalan nih lebih jauh nih tentang backgroundnya Kak Vier. Boleh nggak diceritain sedikit seorang suami yang sekarang ini profesinya sebagai orang produk di salah satu digital bank gitu. Boleh diceritain nggak sedikit aja tentang perjalanannya gitu. Terus tadi mention suami tuh kayak menarik banget, pride gitu. Ya, thank you ya. Saya lahir di Jakarta. Saya udah nikah 5 tahun yang lalu. Terus saat ini memang belum dikaruniai keturunan. Background saya sebagai lulusan Computer Science di Binus University. Saat ini udah hampir 10 tahun ya berkecimpung di dunia tech, engineering ya, dan product development. Saya mulai karir saya sebagai seorang programmer di salah satu pabrik ya, manufacturer di Jakarta. Wow, mantap. Berarti sekarang ini yang lagi dikerjain memang fokus untuk di ranah produk dan dengan beriringan juga nih dengan kehidupan rumah tangga gitu. Basically kalau boleh tahu sedikit tentang orang produk tuh ngapain sih gitu. Apalagi sebelumnya berangkat dari software engineer gitu. Sekarang tuh yang dikerjakan sama orang produk tuh apa sih? Ya, kalau sebagai orang produk ini jadi jembatan ya. Saya jadi jembatan antara stakeholders, pemangku kepentingan ya dari manajemen gitu dengan tim tech-nya ya, kita bilang tim tech atau tim engineers yang bikin produknya tentunya digital product yang buat aplikasi, buat sistem apapun itu, saya sebagai jembatannya, biar bahasanya sama. Apa yang diminta dari apa yang jadi requirement atau diminta dari stakeholders itu waktu dibuat dan di release itu sama dengan apa yang dibikin sama teman-teman engineering. Wow, simpelnya jadi gitu. Wah, oke. Jadi make sure dari pembuatannya gitu kan sampai jadinya, terus tim-tim yang terkait gitu ya. Semuanya itu jadi Kak Vier itu mengkoneksikan setiap bentuk komunikasi yang ada gitu ya dalam merancang sebuah produk kayak gitu ya kayak. Ya. Oke, wow, menarik. Nah, kalau boleh tahu
pengen sedikit agak ke ranah personal nih gitu. Hobinya Kak Fier tuh apa sih gitu? Terus atau mungkin ketertarikannya apa sehingga tuh bisa kecemplung di dunia kayak ini gitu. Oke, kalau untuk tarik garis benang merahnya pasti kayaknya nggak akan dapat gitu antara personal interest. Mungkin personal interest dapat lah ya, tapi hobi sama apa yang sekarang saya kerjakan itu mungkin jauh berbeda ya. Karena saya mulai karir sebagai programmer. Zaman dulu orang mikirnya kalau jadi programmer ya, orang IT ya, itu pasti kayak nerd ya, geek ya gitu. Tapi kayak sementara nggak suka olahraga ya gitu. Itu kayak ini ya, pandangan umumnya pada waktu itu ya, hampir 10 tahun yang lalu tuh kayak gitu. Tapi kalau hobi saya sendiri sebenarnya olahraga. Banyak jenis olahraga yang saya lakukan, tapi yang paling expert kayaknya sih di badminton ya, karena saya pernah join klub juga waktu saya kecil, jadi lumayan expert gitu. Saya juga suka ya lumayan masih rutin untuk nge-gym, ya. Jadi agak sedikit bertolak belakang antara hobi personal saya sama apa yang sedang saya lakukan sekarang di pekerjaan. Oh wow, suka badminton. Saya juga lagi. Berarti setiap ada ini pertandingan badminton nonton terus dong dari dulu. Ya pertandingan nggak terlalu rutin lah, tapi mainnya rutin. Oh oke. Maksudnya kalau misalnya kita ada apa sih biasanya itu siaran tanding bulu tangkis gitu ya. Terus saya itu hobi banget sama badminton dari dulu juga. Cuman diajarin doang, suka main-main gitu kan. Wah seru banget. Nah pengen tahu lagi nih kalau dari Kak Fier sendiri, gimana sih Kak Fier tuh dalam mengambil keputusan gitu ya, apa yang Kak Fier mau jalanin sekarang gitu. Mulai tadi dari hobi, terus apa yang disuka sampai sekarang yang dikerjakan gitu. Kalau tadi Kak Fier bilang ditarik benang merahnya cukup banyak yang gak nyambung gitu, tapi variasinya banyak gitu. Berarti kan dari Kak Fier sendiri memang kalau dari aku ngerasanya nih ya, correct me if I'm wrong, hanya melakukan apa yang Kak Fier tuh suka gitu, apa yang Kak Fier tuh bisa put your heart into it gitu loh. Ketika ngerasa wah ini feeling good nih, like I should gitu. Jadi then I do it gitu. Karena kalau aku lihat gitu kan kayaknya Kak Fier tuh cenderung suka melakukan apa aja hal yang Kak Fier suka gitu. Gimana sih Kak Fier mengambil keputusan untuk bisa untuk mau ngelakuin sesuatu gitu. Terus setelah ngambil keputusan gimana rasanya? Nah, gitu. Oke. Kalau tadi dari hobi memang benang merahnya nggak dapet. Tapi begitu ngomongin personal interest, ini mungkin akan nyambung dengan apa yang saya lakukan sekarang, dari keputusan karir yang sekarang saya sudah ambil dan jalani ya. Sejak berkeluarga tentunya, dan sebelum berkeluarga lah ya, tahun-tahun 1-2 tahun sebelum berkeluarga tuh saya punya personal interest untuk ke personal finance. Ya ini mungkin influence juga ya sama istri saya. Dia juga saat ini jadi praktisi financial planner juga. Saya suka gitu untuk ngatur, untuk merencanakan ya kondisi keuangan keluarga, dan kalau dulu sebelum menikah ya pasti kondisi keuangan pribadi ya, kondisi untuk punya kondisi finansial yang stabil dan aman gitu ya. Jadi gimana caranya cari cara terbaik untuk mengelola pendapatan, terus mengatur pengeluaran, terus bagaimana caranya nambah aset lebih banyak lagi, terus aset yang udah punya itu kita proteksi, kita amankan gitu, biar kalau ada risiko-risiko yang terjadi dalam kehidupan itu apa yang udah kita punya, kita miliki itu terjaga gitu, nggak hilang. Sampai bahkan saat ini kita udah mulai mikirin gitu, nantinya kalau mau pensiun nih kita butuh berapa, butuh berapa asetnya, seberapa banyak gitu, biar kita waktu pensiun tuh aman gitu. Terus kita nggak jadiin anak kita nantinya sandwich generation gitu ya. Jadi gitu, saya suka dalamin personal finance. Terus begitu udah saya dalamin, saya aplikasikan dalam kehidupan saya, terus saya suka gitu sharing ke orang-orang terdekat ya. Kalau saya pribadi masih terbatas sama orang-orang terdekat aja lah, keluarga, sepupu gitu ya, teman-teman dekat, dari apa yang udah saya pelajarin tadi. Nah ini
ini ngebawa saya jadi punya pengalaman hidup dan juga kepikiran ya untuk memenuhi panggilan saya gitu. Kayaknya sebagai individu saya punya panggilan hidup untuk punya dampak bagi sesama, at least bagi orang-orang dekat saya, dan juga melayani. Ya itu panggilan hidup saya sih. Wow, iya gimana Kak? Ya, gitu ya. Terus saya juga teringat ya, waktu saya memutuskan untuk jadi product guy waktu itu ya. Waktu itu memang ada challenge yang datang sih ke saya ya. Sampai akhirnya saya ambil ya. Saya ini termasuk orang yang saya merasa sebagai orang yang lumayan beruntung gitu ya dalam memutuskan perjalanan karir ya. Karena kita tahu dalam hidup tuh banyak orang yang nggak punya opsi untuk bisa ngambil keputusan yang dia sesuai yang dia mau gitu. Jadi cuma jalan aja. Iya. Tapi kan kalau saya ngerasa kayak beruntung gitu karena ada pilihan yang dihadapkan tuh saya bisa mutusin mau yang mana. Begitu saya ambil karena saya udah ngerasa matang waktu ngambilnya dan yakin gitu. Jadi begitu saya udah ambil ya saya puas lah gitu dan happy sama apa yang udah saya ambil tadi gitu. Oh, wow. Sebenarnya ini relate sih dengan pertanyaan aku selanjutnya gitu. Karena kan kalau dari sebelumnya kita discuss ya kayak banyak banget changing situation yang apa ya berangkatnya itu dari challenge yang ditawarkan ke Kak Fier gitu ya. Sebenarnya ya iya gitu. Aku tuh pengen nanya gitu kan. Pada akhirnya peran sebuah perubahan itu cukup besar ya di hidupnya Kak Fier gitu sampai bisa mengubah bahkan bikin naik kelas, mengubah dalam konteks naik kelas setiap step kehidupannya Kak Fier gitu ya. So jadinya kalau aku boleh make sure nih seberapa besar peran perubahan dalam Kak Fier. Kalau tadi kan di-mention Kak Fier merasa beruntung karena punya banyak opsi gitu. Jadi besar banget kah atau more than that gitu? Ya, saya kan kalau ngomongin perubahan berarti kalau di tarik garis besarnya gitu ya, itu dari programmer ke product guy, terus shifting industry dari manufacturing, terus ke farmasi, terus sekarang ke digital bank. Saya ambil perubahan-perubahan tadi itu sebagai kita bilangnya tantangan ya. Dalam karir itu pasti ada tantangan lah yang datang pasti. Tapi buat saya justru tantangan itu tuh yang membuat saya bertumbuh, membuat saya memaksa diri untuk melakukan lebih dari apa yang saya bisa bayangkan saya bisa lakukan gitu. Memaksa diri saya untuk belajar hal-hal baru gitu. Yang sebelumnya saya nggak kebayang, ngerjainnya kayak gini ya, bikinnya kayak gini ya, harus belajar hal A, B, C ya untuk bisa jadi individu yang valuable gitu dalam perusahaan dan bisa punya impact yang gede gitu. Nah dengan nyelesain masalah-masalah baru tadi justru mungkin ngebuat saya jadi punya opportunity baru gitu dalam karir saya ya, mulai dari developer jadi developer, terus jadi ke product guy, terus itu buat saya sih makna dari tantangan atau challenge yang dalam hidup kita. Wow, kalau gitu semakin menjurus lagi nih sepertinya nih Kak Fier. Dari challenge yang selama ini ada gitu, sekarang sudah berdedikasi nih untuk menjadi seorang product guy di digital bank. Salah satu digital bank, industri finansial gitu. Apa yang kalau sebelumnya kan industrinya berbeda nih ya, apa yang menginspirasi atau mungkin yang nge-trigger mungkin ya Kak Fier untuk ambil challenge ini untuk changing industry, terus apa yang memotivasi Kak Fier untuk bisa naik kelas terus gitu di role ini? Oke. Mungkin karena rasa ingin tahu saya juga yang selalu besar gitu ya. Kalau shifting dari engineering ke produk itu karena rasa ingin tahu ya dari setiap request, kenapa sih ini di request, kenapa harus kayak gini, kenapa di launch-nya harus cepet-cepet gitu. Sampai akhirnya sadar gitu kalau ada gap ya ternyata antara
antara pemangku kepentingan atau end users itu dengan engineering team. Itu ada gap. Saya rasa penasaran ini yang buat saya akhirnya kayaknya mau ninggalin hal teknis, lebih ke product development. Nah terus kalau untuk shifting industry, ini lebih ke kesempatan sih. Ini kesempatan yang datang ke saya. Kalau tadinya dari manufacturing ke pharma, itu karena ada kesempatan yang datang. Terus saya ngerasa juga pharma company gitu, healthcare and pharma industry itu impact-nya gede ya. Ternyata kalau saya bisa bertumbuh, saya bisa berkembang di sana, terus bisa melahirkan produk lah ya, ke karya, kayaknya nanti itu bisa bantu banyak orang. Termasuk kemarin pas lagi COVID juga, waktu itu saya masih di pharma company, jadi produk yang saya launching gitu, itu saya buat itu bareng-bareng sama teman-teman, itu dipakai sama banyak dokter di Indonesia buat gain knowledge lebih dalam lagi sama COVID itu sendiri, pelajarin bareng-bareng gitu ya, dengan fitur-fitur yang ada di apps kami pada waktu itu gitu. Terus ya itulah, balik lagi ke impact dari apa yang saya lakukan itu penting sih untuk mempengaruhi saya untuk ambil satu keputusan. Waduh, mantap. Jadi nampaknya nih produk Gai itu memang selalu semua pekerjaan pasti fokusnya untuk memberikan solusi ya dari sebuah problem. Tapi apa yang menarik dari dunia produk ini ternyata justru kita tidak hanya improve, tetapi membuat sesuatu yang benar-benar memecahkan even masalah yang masalah besar tuh selalu ada, tapi masalah kecil yang unsolved ini tuh sebenarnya ini yang banyak sekali dipikirkan sama produk Gai. Jadi bisa memilih memutuskan untuk memberikan ini sebagai solusi untuk orang-orang yang memang bahkan saat itu sedang membutuhkan kayak gitu. Jadi ya wow, keren. Nah, ya benar kayak memang fokus membuat sesuatu untuk memecahkan common problems yang kita hadapi sehari-hari kayak gitu. Kan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari pengalaman Kak Fier berganti industri gitu ya. Sekarang sudah sudah fokus di produk gitu. Usaha-usaha apa sih kalau kita boleh tahu nih yang dilakukan oleh, kita lihat sekarang Kak Fier keren banget gitu, tapi sekarang masih selalu mau belajar gitu. Usaha apa sih yang Kak Fier lakukan saat itu untuk excel the knowledge gitu, atau bahkan adaptasi di industri yang sekarang itu kayak gimana sih? Karena banyak banget ya sekarang anak-anak muda gitu ya yang memang sudah sangat terbuka pikirannya gitu ya. Selain mereka aware dengan career shifting, mereka juga ketika udah passionate dengan role yang mereka jalani sekarang, mereka pengen coba untuk berkontribusi di industri lainnya dengan role yang sama, apa yang bisa mereka berikan gitu dari role yang mereka sekarang jalani. Itu tahapan belajar itu kayak gimana sih? Oke. Ya sampai saat ini saya juga masih belajar ya tentunya di industri baru yang sekarang saya terlibat. Kalau sebelumnya 6 tahun, sekarang masih hampir 1 tahun di industri yang baru. Pastinya yang pertama sebelum saya join saya research dulu ya, kira-kira nanti saya akan cocok nggak nih sama industri barunya. Tapi begitu saya lihat, personal interest saya dalam beberapa tahun terakhir tuh cocok ya, match ya sama industri yang nanti saya akan masuk. Pastinya yang pertama mungkin jadi pengguna aktif dulu. Waktu itu saya jadi pengguna aktif dari produk di dalam industri yang nantinya, yang saat itu belum bergabung di Digital Bank, yang nantinya saya akan bergabung. Beruntung bagi saya karena memang dari sebelum saya join itu sebelum shifting ya dari farmasi ke digital bank, itu saya udah punya personal interest, udah pakai produk-produknya cukup lama, kurang lebih bisa dapat ya gambaran yang luas dari sisi pengguna gitu. Nah setelah join, ini challenge-nya lebih dahsyat lagi ya. Setelah join, point of view as a user udah didapat, ekspektasi dari pengguna udah tahu.
Tapi begitu join tentunya harus dikejar lagi nih knowledge-nya ya untuk keseluruhan produknya ya, end-to-end user journey-nya, product development dan regulasinya gitu. Dan ini penting banget karena bukan cuman produk gaya bukan mikirin cuman bisa nggak sih ini dibikin, tapi dicocokin sama gimana hasil research-nya dengan end users. Terus harus di cross check juga, terutama di digital bank itu regulasinya cukup ketat gitu. Jadi dicocokin sama regulasinya, nyalahi nggak? Nah kira-kira assessment-nya udah cukup firm apa belum gitu. Sampai pada akhirnya nanti kalau kita launch nggak ada issue. Tapi kalau dengan pertanyaan gimana nih buat teman-teman yang pada mau career shifting, saya di engineering dan product di product development experience saya ngelihat banyak teman-teman yang shifting karirnya bahkan dari non tech gitu ya jadi tech guy gitu. Mereka ikut bootcamp, terus mereka shifting jadi misalkan backgroundnya di mana ya, di ekonomi, terus mereka shifting jadi engineer dengan ikut bootcamp. Dan rasanya saya ngelihat mereka yang at least yang saya kenal ya, mereka kayak nggak pernah main-main gitu. Ketika mereka memulai career shifting, mereka tahu ya, kami tahu kalau kami career shifting itu kami pasti ketinggalan 1-2 step dari teman-teman yang udah kecemplung duluan gitu. Jadi rasanya orang-orang seperti kami gitu ya, mungkinnya saya pribadi gitu yang career shifting pasti punya rasa untuk ingin ngejar yang lebih sih mungkin ya, semangatnya lebih daripada teman-teman yang udah pada join duluan gitu. Itu ngebuat kita harus memantaskan diri gitu sama teman-teman yang udah lebih expert di bidangnya. Malah justru jadi terpacu ya kayak karena Kak Fir sendiri udah sadar kalau misalnya 1-2 step di belakang, terus juga melihat teman-teman yang udah pada hatam nih dengan role ini, jadi bikin makin semangat gitu. Ya bagus, itu maksudnya menurutku tuh itu jadi kalau dari aku pribadi sendiri nih, aku juga suka kayak gitu. Jadi kayak ngelihat teman-teman yang berhasil gitu ya, yang achieve sesuatu gitu. Terus dari diri sendiri tuh berkacanya bukan rendah diri, tapi malah jadi motivasi untuk lebih maju lagi. Ya nggak sih Kak Fir? Gitu pentingnya kita buat aware bahwa ya kalau memang kita saat ini belum layak, belum sanggup, ya kalau gitu dikejar dong gitu ya. Benar. Wah, jadi apakah ini the best career decision yang pernah Kak Fir ambil? Ya, dengan cepat saya bisa bilang iya. Ya ini ya karena backgroundnya cukup ini ya, cukup jelas gitu karena personal interest saya match gitu. Terus kalau dulu bisa bagi-bagi infonya terus berdampaknya ke orang-orang yang terdekat doang, tapi sekarang kayak indirectnya tuh ada ke industri yang sekarang saya kerjakan. Dan yang menariknya tuh dari company yang sekarang saya join ini mereka punya semangat untuk nolong usernya untuk nge-set financial goals, itu yang pertama, dan selangkah lebih dekat sama financial dream-nya mereka gitu, financial dream si usernya gitu. Itu jadi kayak wah ini saya banget nih gitu, ya align banget gitu. Jadi ya ini the best decision. Actually aku one of the user yang seneng banget. Seneng banget karena mudah, terus sekarang fiturnya ada update baru. Iya, udah bisa yang udah bisa scan. Ya. Wah, itu udah enak banget karena buat mesen ojek online tuh gampang, connect gitu ya. Itu karena setiap hari Kak Fir nggak perlu top up. Tinggal udah aja ada yang ada, tinggal mau tarik dari dompet yang mana bisa langsung bayar. Aduh. Ngomong-ngomong yang scan tadi itu dari saya awal join udah ditanyain sama orang-orang, oh sekarang di sana ya, gimana nih udah bisa scan belum nih gitu. Feel free kalau Kak Fir mau mention loh. Iya, wah itu ditunggu-tunggu sih sebenarnya itu. Ini testimoni jujur ya gitu. Ini ditunggu-tunggu nih fitur ini, dan thank you banget udah berarti
udah bisa mewujudkan nih seperti yang kita harapkan kayak gitu. Ya. Jadi testimoni nih kita. Iya, Tapi aduh. seriously ini pengen banget disampaikan gitu. Iya, soalnya Nah, udah lengkap yang lain tapi tinggal itu doang yang belum ada gitu lah ya. itu Iya, pasti ini bakal banyak banget sih yang ketolong, pasti. iya benar. Ya. Sip. Nah, apa ya? eh Tadi udah ngomongin apa ya? Pilihan, terus tantangan, sampai akhirnya sekarang apa ya namanya? Oh ya, personal interest juga, hobi dan segala macam nih. Kalau kita tarik benang merahnya nih, berarti apa kekuatan sebenarnya seorang Fier Hans? Ya. Dalam karir saya mungkin bisa bilang inisiatif and willing to explore lah. Ya, selalu ingin coba. Oh, itu dua apa ya? Dua, kalau aku bisa bilang itu dua karakter yang emang proven gitu dengan apa yang sekarang Kak Fier jalani gitu, achievement yang sekarang sampai tadi dengan tidak ragu menyatakan bahwa this is the best career decision that I've ever made gitu. Kalau bakat itu bikin kita tuh udah pasti doing good gitu in everything gitu ya. Tapi panggilan itu bikin kita melakukan segala hal itu dengan passion gitu. Jadi seberapa penting kita untuk tahu bakat kita itu apa gitu, dan calling kita tuh apa gitu. Apakah kalau dari Kak Fier saat ini punya interpretasi yang berbeda atau ada jawaban yang menarik? Silakan. Oke. Ya, talent penting banget sih talent. Apalagi tahu talent kita apa, itu juga penting dalam karir, terutama kalau yang saya jalani. Kita itu perlu tahu ya, apakah talenta yang kita punya ya, talent yang kita miliki saat ini sebagai individu itu align nggak sama interest kita. Itu yang bikin kita passionate. Begitu kita tahu, oh ternyata talenta kita yang kita punya ya, bakat yang kita punya itu align sama interest kita, wah itu pasti akan nge-trigger kita jadi pribadi yang passionate untuk melakukan apa yang kita kerjain. Nah kalau talent kita align dengan passion ini, wah itu sebenarnya indah banget, karena kita bisa bayangin kita nggak perlu capek-capek untuk asah diri kita terlalu keras, atau kita mulai dari awal untuk menempa diri kita gitu. Itu penting banget untuk tahu. Tapi kan benar. Tapi kan pada akhirnya kan kalau dari yang Kak Fier, kalau aku boleh bukan memprediksi, maksudnya setelah mendengar ceritanya Kak Fier sejauh ini gitu ya. Kalau aku mau bertanya nih karena penasaran, dulu tuh se-aware itu gak sih Kak Fier tuh suka sama hal-hal yang berbau perencanaan keuangan gitu? Sempat terfikirkan gak untuk bekerja di sekarang ini di industri keuangan digital gitu ya, digital banking gitu ya? Sempat kepikiran gak mungkin dari pertama kali menjajaki karir sebagai software engineer, terus jadi produk dengan beberapa industri yang berbeda gitu, sempat kepikiran gak jadi cita-cita, aku pengen ada di dunia finance, in the industry finance? Enggak sama sekali sih. Tapi begitu kecemplung, harus aware ya, sama self awareness kita perlu dipakai gitu. Kita pas lagi dulu, saya sebagai programmer, nggak suka sebenarnya sama hal teknis. Tapi apa yang bisa saya lakukan di dunia engineering ini gitu ya, di dunia programming ini ya. Oh ternyata jadi bridge antara kebutuhan sama apa yang bisa kita lakukan itu. Ternyata ada value-nya gitu. Nah itu juga yang saya bilang tadi, self awareness-nya penting gitu. Jadi kalau pertanyaannya saya, tahu nggak dari awal pingin pada akhirnya ke sini? Nggak sih. Wow, menarik. Padahal sebenarnya nggak kepikiran, tapi akhirnya diarahkan ke sini dan kayak, nah ini gitu nggak sih? Iya, biar rasanya benar. Nah ini nih udah suka dunia produk, terus sekarang involve-nya di industri finance gitu. Ya, kayak perfect nih. Wah, jadi gimana ya, kalau aku sendiri ngerasanya karena tadi ya willingness untuk belajar sama selalu punya
apa ya, usaha untuk Inisiatif. bisa inisiatif terus gitu ya. Itu yang brings Caviar tuh dari mungkin titik sini sampai ke sini yang akhirnya memang destiny-nya di sini gitu. Iya. Keren banget. Kita masuk sesi-sesi terakhir nih. Kita mau minta advice dari Caviar gitu ya. Ada nggak sih yang Caviar mau sampaikan nih ke setiap kita audiens kita nih di sini yang saat ini pasti banyak banget ya anak-anak mudanya gitu, anak-anak mudanya yang lagi melihat pencerahan gitu ya, mencari dan meyakinkan di mana nih seharusnya diriku ini berada gitu. Untuk teman-teman yang saat ini mau masuk ke ranah produk gitu, bisa nggak dari Caviar mungkin ada sedikit pesan gitu yang bisa jadi positive impact, pastinya positive impact buat kita gitu, khususnya untuk ranah produk dan tech lah kayak gitu. Tentunya selalu ingetin diri dulu ya sebelum kita mulai sesuatu atau kecemplung ke satu industri, memulai satu pekerjaan gitu ya, untuk jadi pribadi yang bersemangat gitu ya, passionate dalam melakukan apa yang kita lakukan gitu dalam pekerjaan. Nah, mulainya mungkin bisa cari tahu dulu nih, biar dapat nih, biar ke-trigger passionate-nya tuh dalam diri kita. Mungkin cari tahu dulu nih personal interest kita dalam hidup apa. Terus kita mungkin apa ya yang bisa kita tarik, apa yang bisa bikin ini align gitu sama karir yang sedang atau nantinya akan kita jalanin. Mungkin hobinya teman-teman, mungkin personal interest teman-teman nggak bisa directly generate income buat teman-teman. Tapi industri atau pekerjaan yang teman-teman akan lakukan atau sedang lakukan, itu coba dicari ini apa sih yang berhubungan sama personal interest teman-teman. Mungkin bisa dari industrinya, mungkin bisa dari jenis pekerjaannya, atau hal-hal lain yang apapun lah yang berhubungan sama personal interest kita gitu dalam pekerjaan kita, sehingga kita benar-benar klik gitu. Ada satu hal aja, nggak banyak, satu aja yang bikin kita bisa bersemangat, kita passionate dalam melakukan pekerjaan kita sih. Mungkin itu ya. Keren banget. Jadi penting banget ya buat setiap kita tuh tahu kemampuan kita gitu. Mungkin kalau boleh cerita sedikit, di M-Target saat ini tuh kita ngelakuin apa ya namanya, tes kemampuan gitu. Sebenarnya kita bisa ngelakuin ini di mana aja gitu ya. Kebetulan diadakan gitu kan tes kemampuan. Mungkin dari situ akhirnya kita tahu gitu lebih cepat setidaknya gitu ya untuk bisa address diri kita gitu ya, nggak sih Kak? Pada akhirnya juga semua proses sebenarnya penting gitu ya, mau lambat mau cepat gitu, tapi seperti Kak Fier yang tadi barusan bilang, penting banget untuk kita tahu kapasitas diri kita dan mana kuat, mana baiknya, mana yang passionate gitu ya. Memang harus kenal diri sendiri ya. Nah, emang ini tuh yang perlu banget diterapin sih. Aku jadi meresapi dulu. Nah, setelah panjang kita ngobrol nih, cukup panjang, dengan apa yang sudah Kak Fier sekarang ini achieve, dan kita semua bisa ngerasain kalau Kak Fier tuh puas banget dengan apa yang sekarang ini sudah ada dan sangat passionate untuk bisa naik kelas terus gitu ya. Kalau Kak Fier dilahirkan kembali, mau jadi Kak Fier yang sama seperti hari ini atau ternyata ada yang lain? Oke. Jujur aja dalam beberapa kesempatan saya dapat pertanyaan yang sama kayak gini. Saya nggak pernah punya alasan untuk jadi yang lain gitu. Tapi jadi kayak sekarang. Mungkin dengan dengan timeline yang lebih cepat. Oh, jadi produk guy yang lebih cepat. Oh, cocokin apa yang saya suka dengan apa yang saya kerjakan lebih cepat gitu. Jadi mungkin itulah yang kalau saya lahir kembali lah gitu ya. Saya mau bilang Pierre yang baru itu nanti ya, Pierre yang satunya lagi itu bilang, ayo buruan cari tahu apa yang kamu suka sama apa yang sedang kamu kerjakan sekarang, dicocokin gitu. Ayo buruan shifting jadi cepat-cepat jadi produk kayak gitu. Karena tapi memang ya nggak semua orang bisa cepat-cepat jadi produk guy gitu, karena nggak ada mata kuliahnya, nggak ada jurusannya. Benar. Ya harus experience dulu.
Wow, aku sendiri bersyukur banget nih dikasih bisa denger juga maksudnya advice dari Kak Fier karena banyak anak muda saat ini yang sedang bingung mereka mau ngapain gitu dan even Kak Fier sekarang yang sudah tercemplung di tempat di mana dia seharusnya berada gitu ya. Bahkan pengen ngomong sama dirinya yang lalu, ayo harusnya tahu lebih cepat gitu. Iya benar. Oh ya, saya jadi teringat ya, karir kita atau kehidupan kita itu kan bukan sprint ya. Ini kan kayak maraton ya. Ini maraton kan, jadi jalannya panjang gitu. Jadi penting buat kayak kita gali terus gitu untuk tahu apa yang kita suka dalam apa yang kita kerjain sih. Ya benar, tapi memang mengenal diri sendiri itu sangat membantu kita untuk even kita tahu mau ambil keputusan apa gitu. Setuju. So saya salah satu yang terlambat. Oh, tapi ternyata tidak ada kata terlambat Kak Fier. Wah, keren banget. Ini pasti habis ini sih bakal banyak mungkin yang mau nanya, mungkin yang kepo Kak Fier tuh apa sih seperti apa sih di dunia karir saat ini gitu. Pengen tahu aktivitinya apakah mungkin Kak Fier saat ini open for mentoring gitu atau aktif speaking di berbagai macam event gitu. Kita kalau mau lihat aktivitinya maksudnya during social media gitu ya. Kak Fier tuh di mana sih? Apakah ada channel khusus Kak Fier punya podcast sendiri atau mungkin mentoring class, social media channel? Ya. Oke, untuk mentoring class saat ini saya udah enggak, tapi kalau untuk personal saya mungkin bisa bisa connect aja sama saya teman-teman di LinkedIn di Pierre Hans, teman-teman search aja atau di Instagram saya Pierre Hans _S itu nyambung semua. Saya nggak terlalu aktif, saya nggak punya TikTok juga. Jadi mungkin aktifnya kalau sosial media lebih di Instagram aja dan saya juga lebih sering jadi silent reader juga sih di sana. Jarang post, jarang story. Ya. Mungkin di Instagram dan di LinkedIn mungkin ya. Kalau kita mau japri atau DM atau nanya langsung atau mau lihat ada webinar apa, ada event apa nih Kak Fier nih gitu ya. Oke, siap. Feel free teman-teman. Wah, thank you banget Kak Fier. Sebagai pertanyaan terakhir dari sesi penutup ini, kita mau tahu 3 kata yang mewakili seorang Fier Hans. 3 kata, dikit banget ya sebenarnya. Tapi saya coba rangkum ya 3 kata ya. Tadi saya udah ulang-ulang katanya sebenarnya. Passionate yang pertama. Yang kedua, saya versatile ya. Yang ketiga, saya simpatetik ya. Simpatetik. Wow. Harusnya 10 ya Kak ya. Tapi 3 tadi udah powerful banget sih Kak. Yeah. Wow, thank you banget Kak. Sebenarnya ada satu pertanyaan terakhir sih sebagai apa ya? Sebagai kalau dari kita butuh dikuatkan gitu ya. Moto hidupnya Kak Fier itu apa? Oke. Nah, moto hidup ini juga udah cukup lama saya pegang ya. Ini agak personal, tapi tentunya ini selalu menguatkan buat saya ya. Ora et labora, bekerja dan berdoa. Yang artinya menghubungkan kehendak pencipta kita sama apa yang sedang kita kerjakan. Ora et labora. His will, not my will. Ya. Wah, itu ngena banget sih. Walaupun kalau misalnya kita denger ya belajar sambil berdoa. Siapa yang nggak belajar sambil berdoa? Tapi kalau benar-benar didalemin seperti tadi teman-teman penjelasannya, boleh di rewind, didengerin lagi. The reason why ora et labora buat Kak Fier. Kak Fier, ini dari aku sendiri berapa kali goosebump karena memang apa ya? Kalau yang kita tangkap dari yang aku tangkap sendiri, kerendahan hati itu dasar dari gimana aku saat ini ngelihat Kak Fier mau berbagi gitu. Dan I'm sure semua audiens saat ini yang nonton bisa ngerasain itu how passionate Kak Fier gitu ya.
passionate, terus habis itu segimana besarnya usaha Caviar untuk bisa mengenali apa yang disukai gitu, untuk bisa adaptasi, untuk bisa memberikan yang terbaik gitu dari setiap apa yang Caviar lakukan. Dan teman-teman, sayang sekali kita harus sudahi Bulls Eyes podcast pada hari ini. Nggak usah lama-lama karena nanti biar kalau penasaran langsung ke Caviar aja deh kayak gitu. Oke, kalau gitu, aduh, thank you banget Caviar. Thank you banget ya teman-teman. Udah mau share, sampai speechless karena masih kepikiran yang tadi. Kayaknya aku bakal nonton ulang juga gitu dan benar-benar inspiring banget. Dan kita harap dengan adanya Caviar di sini juga kita bisa ikut celebrate, kasih apresiasi buat Caviar yang selalu rendah hati, yang selalu mau maju, mau belajar terus kayak gitu. Kalau gitu sampai jumpa teman-teman di Bulls Eyes episode yang selanjutnya, karena kita pasti bakal ketemu sama pembicara-pembicara inspiratif lainnya yang gak kalah inspiratifnya dari hari ini, walaupun aku masih rada goosebump. Tapi thank you teman-teman. Caviar, sehat selalu, sukses selalu. God bless. Amin. Thank you teman-teman semua. Bye-bye. Bye-bye.